Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, Bante kembali dapat kesempatan untuk sharing teori Dharma atau pengetahuan Dharma. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, tentu sudah banyak mendengar mengenai latihan di dalam agama Buddha. Yang paling dasar latihan di dalam agama Buddha adalah praktik dalam berdana. Secara harafiah, berdana dapat dikatakan memberi. Dari berdana di sini ada dua aspek manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaannya. Yang pertama adalah si penderma akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang dia lakukan itu. Manfaat yang kedua adalah dari berdana itu merupakan suatu latihan untuk melepas. Manfaat yang kedua ini akan berguna dalam mengikis kemelekatan yang ada di dalam diri. Jikalau ibu, bapak, saudara-saudari sekalian tidak terbiasa berlatih berdana atau berlatih melepas, membagikan sedikit harta miliknya sebagian untuk keperluan orang lain atau organisasi lain atau suatu yayasan, maka suatu saat jikalau ada bencana yang melanda, misalkan rumah kita terkena musibah banjir atau kebakaran atau angin topan dan lain sebagainya, maka orang yang tidak biasa dalam berlatih melepas, yang kemelekatannya kuat, maka rasa kehilangan, rasa putus asa atau kekecewaannya akan jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang sudah terbiasa dalam berlatih berdana. Juga di dalam aspek manfaat yang kedua ini ada kaitannya nanti menjelang kematian. Tentu semua orang di dunia ini, bahkan seorang sama Sambuddha pun tidak luput dari fenomena kematian. Tidak peduli seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan sepanjang hidupnya, tidak peduli seberapa luas kekuasaan politiknya, tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang dimilikinya, pasti harus terlepas juga. Sekurang-kurangnya terlepas karena kematian itu sendiri. Bahkan tubuh jasmani ini yang bagi sebagian orang merupakan suatu harta besar, bahkan lebih berharga daripada harta eksternal. Orang-orang rela mengamputasi bagian dari tubuhnya karena takut kehilangan nyawa, atau orang-orang rela memodifikasi badan jasmaninya untuk mempercantik atau meningkatkan gengsinya. Tapi semua harta, kekayaan materi, juga jasmani yang kita rawat, yang dibangga-banggakan, itu pasti akan meninggalkan kita. Nah, di situ nanti diuji seberapa kuat kemelekatan kita terhadap harta-harta itu. Nah, tentu jikalau kemelekatan seseorang menjelang kematian itu masih terlampau kuat, bukan tidak mungkin akan terlahir kembali di 4 alam rendah.
Namun lain halnya jikalau orang yang terbiasa berlatih berdana atau bahkan latihan di dalam agama Buddha dalam teori dan praktek sudah cukup maju, maka dia menganggap fenomena kematian itu suatu hal yang wajar. Dengan dapat lebih tenang menghadapi kematian, dapat mengikhlaskan merelakan harta benda, berbagai jabatan atau berbagai macam kekayaannya terlepas dari dirinya. Dan juga bagi yang menjelang kematian, jikalau dia sudah merasa banyak mengumpulkan pahala, kebajikan-kebajikan di dalam hidupnya, tentu saja lebih tenang ketika menghadapi kematian. Nah, itu merupakan latihan Buddhis yang paling dasar mengenai berdana. Lalu ada latihan Buddhis yang lebih tinggi dari berdana tetapi lebih rendah daripada sila atau moralitas. Tapi yang ini jarang dibahas, yaitu berlindung kepada 3 permata. Berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Di dalam Tipitaka pernah ada suatu cerita mengenai seseorang yang memiliki kebiasaan menangkap ikan atau istilahnya memancing. Nah, orang itu sepanjang hidupnya banyak sekali membunuh ikan-ikan. Nah, tetapi sebelum menjelang kematiannya dia sempat berlindung kepada Tiratana, sempat mengucapkan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sepertinya itu dia ungkapkan atau dia mendapat tuntunan tisarana dari seorang biku. Nah, yang hebatnya adalah setelah kematian di dalam cerita itu dia terlahir di alam dewa Catumaharajika. Nah, lalu lantas bagaimana seseorang yang sudah banyak membunuh ikan pada saat kehidupannya itu dapat terlahir di alam dewa Catumaharajika, bukan ke alam rendah? Nah, jawabannya adalah mengambil perlindungan kepada Tiratana itu ibaratkan dia membentuk suatu kapal atau perahu besar yang walaupun menerima atau menampung beban-beban batu, anggaplah kalau kapalnya itu seperti kapal feri, dapat walaupun diisi 5 kontainer semuanya batu bata gitu, tetap kapal feri itu dapat melenggang berlayar ke berbagai pulau. Nah, demikian pula mengambil perlindungan kepada Tiratana ibarat membentuk suatu perlindungan besar. Dan walaupun ada tindakan-tindakan kejahatan seperti dalam kasus tadi menangkap banyak ikan, membunuhnya, itu memang benar karma buruk, tetapi lebih besar perlindungan kepada Tiratana. Nah, jadi dapat melindungi orang itu dari kejatuhan ke 4 alam rendah. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bukan berarti karma buruknya itu habis, tetap akan memberatkan dia. Misalkan ketika dia jadi dewa Catumaharajika, umurnya tidak sampai rata-rata. Kan kalau menurut teori umur di alam surga Catumaharajika itu 1 hari di sana, di alam manusia 50 tahun. Nah, pokoknya bisa memperpendek umurnya. Nah, jadi bukan berarti setelah mengambil perlindungan kepada Tiratana bukan berarti terjamin 100%. Tetap akan memberikan pengaruh karma buruk yang sudah dilaksanakan. Nah, lalu latihan Buddhis yang selanjutnya adalah pelaksanaan moralitas. Sila di dalam agama Buddha dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk berumah tangga, 5 sila atau Pancasila,
Dan alangkah baiknya kalau hari Uposatha melaksanakan 8 sila atau atas sila. Lalu bagi para samanera itu 10 sila atau samaneri. Kalau biku 227 sila, kalau bikuni 311 sila. Itu semua latihan moralitas ditujukan sebagai pondasi untuk nanti melaksanakan latihan yang lebih lanjut. Sebenarnya Pancasila Buddhis bukanlah barang baru di dalam alam semesta ini. Dahulu zaman yang sudah lampau sekali ketika adanya Raja Dunia atau Cakrawati, Pancasila Buddhis ini juga dijalani oleh Cakrawati itu. Dalam latihan moralitas, di samping akan berdampak pada fondasi untuk latihan yang selanjutnya, itu juga akan membawa pahala besar. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sepertinya sudah sering mendengar jikalau mungkin para biku sering mengatakannya, imani panca sika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Nah, moralitas yang dijalankan dalam hal ini Pancasila dapat mengkondisikan kelahiran di alam surga, juga dapat mengkondisikan kesejahteraan, juga dapat mengkondisikan sebagai fondasi untuk mencapai nibbana. Nah, lalu jikalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian sudah melaksanakan Pancasila dengan cukup bagus, maka latihan di dalam agama Buddha selanjutnya adalah latihan konsentrasi atau samadhi. Samadhi yang sebenarnya di dalam teori agama Buddha itu adalah erat kaitannya dengan untuk perkembangan latihan panya. Nah, di dalam dunia meditasi, jikalau seseorang meditator belum memiliki konsentrasi yang cukup, maka tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk berlatih vipassana. Karena latihan vipassana ini merupakan latihan tingkat lanjut daripada samatha. Jadi latihan panya ini dalam konteks kali ini adalah latihan vipassana bhavana. Objek dari latihan vipassana itu adalah nama rupa yang halus. Nah, sedangkan jikalau seorang meditator belum memiliki konsentrasi sekurang-kurangnya upacara samadhi, maka itu akan percuma, tidak dapat melihat objek vipassana yang sesungguhnya. Jadi, bagi meditator atau praktisi yang belum memiliki konsentrasi yang cukup, maka dianjurkan tetap berkecukupan hati dalam latihan vipassana. Nah, tetapi jikalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian sudah memiliki tingkat konsentrasi yang cukup, sekurang-kurangnya upacara samadhi, maka bolehlah lanjut ke latihan vipassana. Nah, di latihan vipassana inilah kilesa sedikit demi sedikit itu dikikis. Yang tadinya di dalam latihan samatha hanya menekan niwarana, menekan kilesa, tetapi di latihan vipassana benar-benar dikikis. Nah, jadi dalam latihan vipassana yang berkesinambungan dengan basic konsentrasi yang cukup, sekurang-kurangnya upacara samadhi, maka perlahan-lahan meditator itu pandangannya akan berubah. Dengan seksama meditator itu dapat melihat nama dan rupa yang dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta.
secara sistematis meditator itu dapat melakukan latihan dengan tentu saja sekali lagi basic dari konsentrasi yang cukup. Nah, maka perlahan-lahan pandangan salahnya akan nama rupa ini akan terkikis. Jadi melalui latihan vipassana itu orang itu dapat mengerti nama rupa yang ada di dalam diri dia, nama rupa yang ada di eksternal, nama rupa yang sifatnya halus, nama rupa yang sifatnya rendah, nama rupa yang sudah lampau, nama rupa yang akan datang. Semuanya itu dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Nah, suatu saat jikalau parami dari meditator itu sudah cukup, maka bukan tidak mungkin meditator itu dapat memperoleh pencerahan tingkat sotapanna. Samatha dan vipassana adalah berada di dalam satu kerangka latihan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai latihan di dalam agama Buddha, dari mulai latihan dana, berlindung kepada tiratana, latihan sila, samadhi, dan panya. Tentu saja ibu bapak saudara-saudara sekalian sebagian besar pasti paham tujuan dari latihan dalam agama Buddha bukan untuk mencapai alam surga, dikarenakan alam surga pun sehebat-hebatnya dia mempertahankan umurnya pasti mati juga, tidak kekal kebahagiaan di alam surga. Bahkan di alam Brahma walaupun hitungannya kalpa, itu tetap suatu saat pasti mati juga. Nah, Buddha Gautama menganjurkan untuk ibu bapak saudara-saudara sekalian melatih dhamma ini agar tidak kembali ke 4 alam rendah, dan juga agar ibu bapak saudara-saudara sekalian dapat merealisasi nibbana yang akan mengakhiri semua duka. Karena jikalau ibu bapak saudara-saudara sekalian tidak mampu mencapai nibbana, maka akan terus berputar-putar di alam semesta ini, di 26 alam kehidupan. Bante menyebutkan 26 bukan 31 karena 5 alam sudawasa di alam Brahma sana itu adalah alam khusus untuk anagami dan arahat. Jadi tidak mungkin kalau ibu bapak saudara-saudara sekalian pernah terlahir di alam sana mustahil jadi manusia lagi. Pasti akan mencapai parinibbana di alam sudawasa 5 itu. Jadi para putu jana hanya berputar-putar di 26 alam kehidupan. Nah, tetapi ironisnya bagi para putu jana, mayoritas kehidupan di alam semesta ini adalah di 4 alam rendah, di 4 alam apaya, alam peta, alam neraka, alam asura, dan alam binatang. Nah, maka jikalau tidak mampu mencapai nibbana, maka akan terulang terus lingkaran kelahiran dianggap berbahaya di dalam agama Buddha karena penderitaan kita, kelahiran kita ini sudah tidak terhitung banyaknya. Samsara ini tidak ada awalnya, juga tidak ada akhirnya jikalau tidak mampu mencapai nibbana. Nah, diibaratkan kehidupan saat ini adalah angka 0. Kehidupan yang lampau -1, -5, -10, -100, -1000, dan seterusnya. Angka terkecil di dalam matematika itu tidak diketemukan karena selalu ada lagi yang lebih kecil. Di bawah -100 ada -1000, di bawah -1000 ada -100.000, ada -1 juta, ada -1 miliar, terus makin kecil, makin terus ke belakang, nggak ada akhirnya. Demikian pula kehidupan yang akan datang, seperti angka positif, angka 1, 10, 100, 1000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya.
ditambahkan satu seterusnya. Tidak ada akhirnya. Juga di dalam matematika angka terbesar tidak diketemukan. Selalu ada lagi yang lebih besar. Demikian pula kehidupan akan datang, akan ada lagi. Selama masih ada penyebabnya, selama masih ada tanha upadana, pasti akan menjadi lagi. Nggak ada akhirnya. Nah, maka sungguh sangat beruntung ibu bapak saudara-saudari sekalian dapat mendengarkan ajaran Buddha yang membimbing ke kebebasan dari lingkaran kelahiran. Sungguh sangat jarang bisa mendengarkan ajaran yang benar. Kalau dalam bahasa Pali disebutkan Dulaba Sadama Sawanang. Juga kesempatan kita dalam kehidupan ini selayaknya lah dimaksimalkan. Walaupun kita, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat melaksanakan ajaran dengan banyak praktik karena keterbatasan waktu, karena pekerjaan, atau banyak tanggungan urusan berbagai macam, urusan duniawi. Tetapi selayaknya lah yang praktik berdana, mengambil 3 perlindungan dan menjalankan sekurang-kurangnya Pancasila Buddhis dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi walaupun durasi meditasi sebentar, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, alangkah baiknya itu dikerjakan setiap hari. Nah, tidak perlu berkecil hati walaupun hanya bisa dalam durasi singkat. Perlahan-lahan perkembangan spiritual itu akan sedikit demi sedikit akan naik. Walaupun awalnya cuma 5 menit, 10 menit latihan meditasi, tetapi jikalau continue, rutin, itu akan membentuk suatu fondasi. Dan suatu ketika jikalau sudah cukup matang, maka akan naik ke perkembangan spiritual yang lebih tinggi. Nah, di dalam agama Buddha ada berbagai macam perkembangan spiritual. Jadi tergantung kepada karma, tergantung kepada paraminya masing-masing. Jadi tidak dapat dipaksakan. Bagi sebagian orang sudah percaya pada hukum karma aja itu sudah bagus. Sebagian orang lagi jikalau percaya hukum karma dan juga menjalankan Pancasila Buddhis itu sudah bagus. Ada sebagian orang lagi percaya hukum karma, melaksanakan Pancasila Buddhis, juga melatih meditasi, itu lebih bagus lagi. Ada sebagian orang dapat memperoleh pencapaian di dalam meditasinya, itu lebih bagus lagi. Jadi perkembangan spiritual itu tergantung kepada parami kita masing-masing, tidak dapat dipaksakan. Kalau di dalam zaman Buddha dulu ada yang namanya salah satu dari Mahasawaka, Theravada. Theravada merupakan Mahasawaka yang unggul di dalam kecepatan dalam penembusan pencerahannya. Nah, tentu saja Theravada ini memiliki parami dari kehidupan lampau. Dari 100.000 kalpa yang lampau, dia sudah bertekad di bawah kaki Buddha Padumuttara untuk menjadi murid seorang sama sang Buddha yang unggul di dalam kecepatan penembusan pencerahan. Juga waktu di zaman Buddha Kassapa, Bahia bersama teman-temannya waktu itu pernah juga jadi biku. Pada saat itu menjelang lenyapnya sasana Buddha Kassapa, dia bakal Bahia dan 6 orang lainnya bermeditasi di lereng gunung. Dengan sengaja ketika sudah sampai lereng gunung itu, tangga fasilitas untuk naiknya dihancurkan atau pokoknya dibuang. Pokoknya mereka bertekad, mereka berniat itu tercerahkan atau mati. Nah, jadi di dalam cerita ada satu di antara 7 orang itu yang berhasil mencapai arahat. Ada satu lagi berhasil menjadi anagami dan lainnya
tidak berhasil memperoleh pencerahan dan akhirnya meninggal. Nah, Bahia adalah salah satu dari 7 orang pertapa atau 7 orang biku yang bermeditasi di lereng gunung itu. Nah, singkat cerita, temannya Bahia yang jadi anagami pada zaman Buddha Kasapa itu lahir di alam Sudawasa 5. Dan di dalam cerita Bahia di zaman Buddha Gotama, Bahia waktu terdampar di pantai Suparaka di area barat dayanya India. Suparaka itu makhluk Brahma yang dulunya teman di zaman Buddha Kasapa menegur Bahia. Karena Bahia pada saat itu dia seperti berlagak seperti seorang apa ya? Pokoknya berlagak seperti orang yang tercerahkan di daerah Suparaka itu. Nah, dia ditegur oleh temannya. Pokoknya singkat cerita akhirnya dengan kekuatan Brahma Sudawasa 5 itu, mantan temannya waktu di zaman Buddha Kasapa, dia dibawa ke Buddha Gotama yang ada di Sawati. Karena di dalam cerita Bahia dari Suparaka ke Sawati itu hanya menggunakan waktu 1 malam saja. Kalau secara logika, kalau jalan kaki atau mungkin berlari 1 malam pun kekuatan manusia biasa nggak mungkin. Jaraknya luar biasa jauh, entah berapa ribu kilometer. Nah, karena dibantu oleh temannya, oleh makhluk Brahma itu, maka bisa sampai dalam waktu 1 malam. Nah, akhirnya Bahia bertemu dengan banyak biku di Wihara Jetawana Sawati. Ketika itu Buddha Gotama sedang pindah patah. Nah, karena desakan dari paraminya dan juga karena ajalnya sudah dekat, Bahia itu nggak bisa nunggu lagi. Jadi walaupun dalam sudah menghabiskan perjalanan jauh semalam, dia langsung menyusul ke kota nyari Buddha Gotama pindah patah di mana, dicari. Nah, sesampainya sudah ketemu di hadapan Buddha Gotama sempat menolak 2 kali menolak permohonan untuk membabarkan dhamma di sana karena sedang pindah patah. Nah, tetapi di permohonan yang ketiga, Buddha Gotama menyadari bahwa ajal dia itu sudah dekat. Memang secara karma Bahia ini ditakdirkan untuk mati dalam waktu dekat. Kalau di dalam yang Bante pernah baca di komik Body itu, Bahia itu meninggalnya karena diseruduk oleh kerbau yang jelmaan, mungkin bisa dikatakan jelmaan siluman gitu. Nah, jadi singkat cerita, Buddha Gotama membabarkan dhamma yang singkat kepada Bahia dan Bahia berhasil mencapai tingkat arahat walaupun pada saat itu dia itu masih jadi petapa pengembara gitu, bukan biku. Nah, setelah Bahia mencapai tingkat keharataan, nah dia memohon pentabisan. Nah, lalu Buddha Gotama menyuruhnya untuk mencari bowl, mangkuk dan juga jubah. Nah, ketika Bahia mencari jubah itu disitulah dia ditanduk oleh sapi. Akhirnya meninggal. Nah, kalau dilihat dari kehidupan lampaunya, sebenarnya dulu Bahia dan kawan-kawannya itu pernah mempermainkan seorang pelacur. Ini penyebab kenapa dia meninggalnya diseruduk kerbau. Jadi di salah satu kehidupan lampaunya, Bahia dan teman-temannya, sebenarnya ada juga teman-temannya yang lahir di zaman Buddha juga seperti Raja Pakusati, ada si Algojo yang Bante lupa namanya. Pokoknya ada beberapa kawan yang juga matinya diseruduk kerbau. Nah, dulunya itu mereka bersekongkol pernah memakai suatu jasa pelacur tapi tidak membayarnya, malah merampas
perhiasan-perhiasan yang ada di badan pelacur itu. Bahkan dibunuh juga pelacurnya. Nah, sebelum pelacurnya meninggal itu sempat istilahnya bersumpah untuk balas dendam. Nah, waktu di zaman Buddha Gotama itulah si pelacur itu yang sebagai, mungkin dia lahirnya mungkin jadi yaka, dia menyamar menjadi kerbau yang menyeruduk mati para dulu yang para orang yang menyewa dia waktu jadi pelacur itu, yang tidak membayar malah membunuhnya. Nah, itulah sebab lampau kenapa Bahia mati cepat. Ya, kurang lebih seperti itu ceramah singkat dari Bante. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jikalau ada kesalahan dalam kata-kata atau bahkan materi yang Bante sampaikan salah, mohon maaf karena Bante juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.